Selamat pagi mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Terus segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, kita mulai aja. Hari ini minggu ke-14 ya. Dan materi yang kita pelajari adalah CCTV deteksi wajah. Semoga sinyalnya bagus ya, supaya lancar. Baik, kita masuk ke materi. Mengenai gambar ya, jadi ada tipe citra, ada beberapa kategori atau tipe ya, jenis. Yang pertama citra biner ya. Pada citra biner hanya membutuhkan 1 bit memori ya, pada tiap-tiap pixel. Jadi hanya hitam dan putih ya. Jadi hanya membutuhkan 1 bit memori pada tiap pixel. Dengan demikian setiap pixel hanya mempunyai 2 buah kemungkinan data, yaitu kalau enggak 1 ya 0 ya. Kalau enggak hitam ya putih. Nah, gitu ya. Contoh gambar ini hitam dan putih. Jadi kemungkinannya hanya 2 ya, hitam atau putih, itu aja. Nah, ini biasanya pada gambar sulet ya, yang menampilkan dua warna ya, yaitu hitam dan putih. Baik, kita lanjut lagi. Ada juga tipe citra grayscale. Nah, ini yang paling umum ya, jadi hitam putih ya. Umum maksudnya ini di foto-foto yang model lama ya, hitam putih. Tapi ada grey-nya juga ya. Atau umum ditemui di fotokopi ya. Di gambar di fotokopi itu biasanya kategorinya itu grayscale. Nah, citra yang ditampilkan ya, citra yang ditampilkan oleh citra ini terdiri dari warna abu-abu atau grey. Ya, saya lanjut lagi.
Citra yang ditampilkan oleh citra ini terdiri dari warna abu-abu ya. Setiap pixel membutuhkan 8 bit memori yang memiliki nilai mencakup intensitas pixel berkisar antara 0 sampai 255 karena 8 bit itu kombinasi yang mungkin dari 8 bit adalah 256 ya. Kalau di dalam data itu mulai dari kombinasi biner 00000 ya sampai 11111 itu kemungkinan 01 dengan jumlah 8 itu ada 256 apabila dalam data ya dalam angka itu antara 0 sampai 255 0 sampai 255. Nah, kemungkinan yang muncul di gambar di dalam bentuk warna akhirnya cukup bagus ya. Ada hitam, ada grey, ada putih ya dan warna-warna di antara itu ya, sehingga gambarnya cukup bagus ya. Yang biasa kita temui di fotokopi ya, hitam putih yang cukup bagus. Atau di film hitam putih, film yang lama ya. Nah, itu gambarnya walaupun hitam putih tapi sudah bisa membedakan antara hitam dan abu-abu ya. Atau gradasinya sudah muncul. Beda dengan yang 2 bit ya. Nah, ini gradasinya enggak ada ini. Jadi antara hitam dan putih ya. Gradasi antara hitam ke putihnya tidak ada. Karena kemungkinannya hanya putih dan hitam. Nah, beda dengan grey ya. Nah, grey itu ada gradasinya ya, antara hitam dan putih itu ada abu-abu, ada warna di antara keduanya. Ya, kemudian berikutnya, nah ini yang tipe citra warna. Nah ini foto ya, ini cenderungannya foto yang biasa kita temui di tempat Instagram atau foto di rumah misalkan ya. Jadi citra warna ini, citra warna adalah citra yang memiliki warna yaitu merah, hijau dan biru. Jadi kombinasi dari warna merah, hijau dan biru atau RGB. Karena warna dasar dari mesin cetak itu biasanya adalah red, green, blue ya. Jadi kombinasi misalkan warna kuning ya kombinasi antara hijau dan kuning itu hijau dan biru kayaknya. Ya. Jadi semua itu mencakup dari kombinasi dari 3 warna dasar ini ya. Jadi kalau warna kuning ya itu antara merah dan hijau. Jadi kombinasi merah dan hijau atau red dan green itu menghasilkan warna kuning ya. Kemudian warna yang lain misalkan sian atau biru langit ya, itu antara biru dan hijau ya. Blue dan green itu menjadi biru langit atau sian. Kemudian untuk warna magenta ya, dari hijau dari merah dan biru ya, kombinasi merah dan biru, red dan blue menghasilkan warna magenta. Nah, sementara untuk warna-warna yang lain ya,
Jadi bisa jadi kita membutuhkan warna-warna yang lain ya. Misalkan hijau ya, misalkan ya. Hijau tetap ada ya. Merah, biru, kuning, misalkan oranye misalkan. Nah, oranye itu kombinasi antara kuning dan apa ini ya? Kuning dan merah mestinya ya. Kuning ini ya, kuning dan merah. Jadi kombinasi tiga warna dasar itu menjadi warna-warna yang membentuk gambar ya. Jadi kalau warna dasarnya itu kan merah, hijau, biru. Untuk menghasilkan warna kuning itu merah dan hijau. Nah, kalau kuning ini dicampur dengan merah, akhirnya jadi warna oranye. Jadi kombinasi dari tiga warna dasar ini menjadi warna-warna yang kita lihat di sekitar kita gitu ya. Jadi warna pada setiap piksel ditentukan oleh kombinasi intensitas dari warna merah, hijau, dan biru. Setiap warna mempunyai jumlah 8 bit atau warna RGB yang memiliki jumlah 24 bit. Nah, ini jauh lebih banyak kombinasinya sehingga dimungkinkan menghasilkan warna-warna yang alami ya. Nah, ini contohnya di gambar ini ada gambar seekor kucing dengan warna yang bagus sekali ya. Itu kok tidak ada biru ya, tidak ada hijau ya. Memang warna-warna tadi itu kombinasi dari warna-warna yang ditimbulkannya ya. Jadi tetap warna-warna basicnya ini yang menjadi warna dasar ya. Jadi bisa jadi itu warna magenta ya, dimana magenta bila dicampur dengan atau warna ungu ya. Nah, ungu itu kombinasi antara oranye, biru dan kuning. Nah, sementara kuning itu dari merah dan merah dan hijau. Ya, jadi kuning kemudian oranye itu kombinasi dari kuning dan merah. Nah, sementara oranye, kuning, biru dicampur jadi ungu. Jadi memang kombinasi dari tiga warna dasar ini menjadi warna-warna yang alami. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke konsep pengenalan wajah ya. Pengenalan wajah dapat terjadi dua kondisi, yaitu dikenali dan tidak dikenali, setelah dibandingkan dengan pola yang sebelumnya disimpan dalam database. Ya, jadi data gambar ya, wajah itu disimpan dulu ke database, kemudian akan menjadi gambar utama atau gambar basic ya, yang nanti akan menjadi pembanding. Dan pengenalan wajah juga harus mampu mengenali objek yang bukan wajah ya. Pengenalan wajah ditinjau dari posisi rotasi. Terdapat tiga jenis kemungkinan, yaitu menoleh kiri, menoleh kanan, menggeleng ke kiri ke kanan, dan mendongak atas atau menunduk ke bawah ya. Nah, secara ideal wajah yang dapat diidentifikasi dengan baik adalah wajah yang menghadap ke sensor kamera secara tegak lurus ya, dengan kemiringan yang bisa ditolerir berkisar 10 derajat dari posisi normal. Nah, kebanyakan alat-alat absensi wajah ya, itu biasanya kita merekam dulu dengan menghadap ke sensor ya. Tidak boleh nengok kanan, nengok kiri ya misalkan, atau mendongak ke atas atau ke bawah. Jadi wajah harus terekam dulu tegak lurus terhadap
kamera dan sensor. Nah, perlunya nanti dalam implementasinya saat kita absen pakai wajah, data yang tersimpan dalam database itu akan menjadi pembanding. Dari saat kita absen, wajahnya di shooting ya, direkam, nanti akan dibandingkan dengan data wajah dalam database. Apakah sama ataukah tidak? Intinya gitu ya. Jadi pengenalan wajah itu sebenarnya ya bandingkan antara wajah yang sedang direkam dengan data wajah yang sedang direkam dengan data wajah yang ada dalam database. Baik, kita lanjut lagi. Tahap pertama, face detection. Face detection membagi area wajah dalam video. Wajah yang terdeteksi dibagi menjadi beberapa komponen ya. Ada mata, hidung, mulut, dan garis besar wajah ya. Mengubah warna citra warna RGB menjadi grayscale. Nah, ternyata wajah yang sudah direkam tadi itu warnanya dirubah ke grayscale. Tentang grayscale tadi sudah saya bahas ya, antara hitam dan putih dengan gradasi di antara keduanya. Kemudian citra wajah diproses dengan resize citra untuk menjaga kompleksitas sebelum proses ekstraksi citra, ciri citra. Jadi dirubah ukurannya. Jadi nanti dalam format ukuran yang standar ya, standarnya alat deteksi wajah tentunya ya. Kemudian mencari nilai fitur dengan pemindahan citra grayscale yang tadi. Citra hasil tahapan ini selanjutnya diproses pada tahapan ekstraksi ciri citra dan pengenalan citra wajah. Ya. Jadi setelah gambar, misalnya kita absen pakai sensor wajah ya. Nah, wajah kita sudah direkam, dirubah dulu ke grayscale ya. Kemudian dirubah ukuran-ukurannya disesuaikan dengan ukuran saat data disimpan dalam database, data wajah kita yang disimpan dalam database, begitu ya. Nah, ini konsep yang disampaikan ini saya ambil dari sumber Haesung-gu Kyang-ji, Ziwel Zhu tahun 2002 sama Bruno 2019 ya. Jadi ada acuannya ini, ada referensinya gitu ya. Kemudian tahapan kedua, facial expression information extraction ya. Maksudnya apa? Facial expression information extraction dilakukan pada wajah untuk mengekstraksi informasi penting yang berguna untuk membedah wajah. Fitur wajah yang diekstrak itu berarti diurai ya. Digunakan untuk mencocokkan wajah antara wajah yang sedang direkam, sedang absen itu berarti sedang direkam, dengan data wajah yang ada dalam database ya. Tahapan facial expression information extraction adalah sebagai berikut. Pertama-tama membagi daerah gambar menjadi 8x8. Dibagi-bagi secara kecil dulu untuk meringankan proses pembandingan ya. 8x8 ya. Kemudian setiap blok dirubah menjadi threshold dengan ukuran 3x3 untuk mendapatkan nilai histogramnya ya. Jadi gambar dibagi-bagi menjadi 8 ya, kemudian menjadi ukuran 3x3 untuk mempersingkat proses pembanding ya, proses pembandingan dengan data yang ada dalam database ya. Jadi diharapkan dari sekian persen yang dilakukan sudah cocok, sudah sama, itu akan mempersingkat waktu ya, sedemikian hingga tidak perlu lagi proses dilakukan seluruhnya dari atas sampai bawah, dari ujung atas sampai ujung bawah. Kalau separuh persen sudah sama ya sudah, berarti terdeteksi yang absen ini namanya A, misalkan gitu ya. Dan ini tentunya akan mempermudah proses pendeteksi wajah. Syukur-syukur wajahnya sama persis saat di rekam pertama kali ya, sehingga tidak terlalu lama. Nah, ini sumbernya adalah Bruno 2019. Baik, kita lanjut lagi.
Tahapan ketiga, expression classification. Ya. Expression classification dilakukan saat gambar dicocokkan atau dibandingkan dengan gambar saat kita ngerekam pertama kali yang disimpan dalam database. Ya, ini dicocokkan. Pencocokan menghasilkan status ya atau tidak, sama atau tidak sama di dalam verifikasi, dan persentase ukuran akurasi dalam identifikasi. 50% sudah sama ya sudah selesai. Berarti nama yang sedang absen sudah bisa ditampilkan, atau identitas yang sedang absen sudah bisa diidentifikasi, ya, sudah bisa diverifikasi, gitu ya. Kemudian tahapan sebagai berikut, mencocokkan dengan hasil deteksi dari streaming kamera, di mana gambar dalam database dicocokkan dengan gambar masukan dari kamera, ya. Jadi dicocokkan antara gambar yang ada dalam database saat kita direkam pertama kali dengan gambar yang barusan diperoleh dari kamera. Kemudian bagian dari wajah yang diambil akan dianalisis untuk mendapatkan probability dengan menunjukkan ID-nya, ya, dan seberapa besar kemiripan terhadap ID dan wajah yang ada di kamera. Misalkan saya sebelum absensi diimplementasikan direkam dulu, ya, direkam dulu, disimpan dalam database. Saat saya absen, mungkin hari Senin absen, ngerekamnya mungkin hari Minggu misalkan, ya. Hari Senin sudah tersimpan data wajah saya dalam database. Hari Senin absen, maka saat pertama kali dibaca oleh kamera, maka ada proses, ya, mulai dari membagi-bagi menjadi 8 untuk mempersingkat, untuk memperkecil area, ya, kemudian mencocokkan. Nah, dengan membagi area itu akan mempersingkat waktu apabila dari pembagian itu 50% sudah cocok dengan wajah saya yang di database, maka identifikasi sudah bisa dilakukan karena bisa diverifikasi. Begitu di absen, wajah saya langsung kedeteksi nama saya, ya, karena memang sama dengan data dalam database, ya. Mungkin kurang dari 50% sudah verifikasi, oh ini ID-nya namanya A, misalnya. Nah gitu ya. Jadi sejak tahap 1, 2, dan 3 itu ada maksud dan tujuannya untuk efektivitas, ya, efisien dan efektif, ya. Nah ini sumber Mijrovai. Nah kalaupun dari persentase pertama sampai 50 kok nggak ketemu-ketemu, biasanya diteruskan sampai 100%. Dan ini berarti cukup lama, ya. Berarti kalau Anda absen kok nggak segera muncul identifikasi nama, oh berarti ada kesulitan saat saat sedang dibaca, ya. Mungkin cahaya, ya, mungkin saat direkam itu hari Minggu pagi, hari Seninnya Anda absen malam, itu pencahayaannya beda, maka proses identifikasinya juga butuhkan waktu, ya. Syukur-syukur kalau sama persis momennya, ya, saat direkam dengan saat kita absen. Nah, biasanya akan lebih cepat terverifikasi, lalu ID-nya bisa ditentukan. Oh ini wajah dari A, ini wajah dari B, dan seterusnya, ya. Baik, kita lanjut lagi. Proses pengenalan wajah akan membutuhkan beberapa sampel contoh gambar wajah. Sebelum gambar diambil, kamera akan mencari gambar wajah untuk diidentifikasi. Face detection. Pada proses mendeteksi objek menggunakan metode Hair-Cascade Classifier, ya. Terdapat 2 proses yang dilakukan sebelum akhirnya akan menghasilkan sebuah output objek terdeteksi pada sebuah citra. Dalam deteksi objek dengan metode ini, proses tersebut yaitu grayscale dan hair-like feature. Jadi namanya grayscale dan hair-like features. Jadi gambar dibuat grayscale dulu, lalu melakukan tahapan yang disebut dengan hair-like feature. Kita lanjut. Nah, proses pertama yang dilakukan dalam metode Hair-Cascade Classifier adalah dengan merubah citra tersebut menjadi citra grayscale, ya. Jadi kalau antara 0 sampai 2
sampai 255 ya, antara 0 sampai putih ini ya. Berarti ada grey, ada gradasi di sini ya. Proses berikutnya yaitu mendapatkan nilai fitur dengan cara melakukan pemindaian pada citra grayscale sesuai dengan nilai atau bobot. Jadi gambar itu akan diberi bobot hitam 0, putih 255, grayscale 100 grey ya 128. Demikian nilai-nilai diantaranya. Grey sampai putih ya, di sini mungkin ya 150 ya. Pokoknya enggak lebih dari 255. Kemudian di bawah ini mungkin 50 ya. Enggak lebih dari 128 ya. Karena 128 adalah grey, jadi hitam ada nilainya, putih juga ada nilainya. Nah, pemindaian ini dilakukan pada bagian citra dengan highlight feature dari ujung kiri atas hingga kanan bawah ya. Kiri atas hingga kanan bawah, jadi pojok kiri sampai pojok bawah ya. Jadi dilakukan ujung sampai ujung ya, pojok kiri atas sampai kanan bawah, itu kan berarti ujung sampai ujung. Proses ini dilakukan untuk menentukan nilai fitur yang menyertakan objek wajah. Jadi gambar wajah itu akan diberi nilai ya, sesuai dengan hitam, grey dan putih ya, sesuai dengan pengelompokan ini. Berikutnya, nilai hierarchy feature pada OpenCV yang dikenal dengan hierarchy cascade. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan sampel dari gambar yang didapat dari kamera dan akan dibandingkan dengan nilai yang ada pada OpenCV. Kemudian nilai frame akan digunakan untuk mendeteksi apakah objek gambar yang masuk wajah atau bukan. Ya. Fitur-fitur ini merupakan gambar dari wajah yang dikelompokkan berdasarkan sisi terang dan gelap. Contohnya daerah mata memiliki sisi yang lebih gelap daripada bagian di antara dua mata. Nah, ini ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini. Terdapat 3 jenis fitur berdasarkan jumlah persegi yang terdapat di dalamnya. Seperti pada gambar bawah ini. A, yang putih yang atas, yang bawah hitam. B, yang putih yang kiri, yang kanan yang hitam. C, kiri dan kanan putih, yang tengah hitam. D, atas putih, bawah putih, yang tengah horizontal hitam. Yang E, kombinasinya ada 4 ini ya. Putihnya 2, hitamnya 2 ya. Gambar fitur A dan B ini ya, atas putih, bawah hitam, lalu kiri putih, kanan hitam, terdiri dari 2 persegi panjang. Sedangkan fitur C dan D ini ada 3 bagian ya, terdiri dari 3 persegi panjang dan fitur E terdiri dari 4 persegi panjang. Cara menghitung nilai fitur adalah mengurangkan nilai piksel pada area hitam dengan piksel area putih. Jadi jumlah putih berapa, hitam berapa. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini misalkan ya. Skema highlight feature memproses citra dalam wilayah kotak-kotak. Berisi beberapa piksel dari bagian citra. Piksel-piksel dalam satu wilayah akan dijumlahkan dan dilakukan proses penghitungan nilai atau bobot pengurangan rata-rata nilai piksel di bagian kotak terang dan gelap. Maka diberi nilai di setiap wilayah kotak-kotak wajah. Ya. Jadi di sini ada persamaan antara hitam dan putih. Ya. Kalau hitamnya lebih banyak, berarti bukan wajah, ya. Mungkin benda gitu ya. Tapi kalau tentunya wajah itu akan bisa terlihat kalau putihnya lebih banyak tentunya. Kalau wajah lebih banyak hitamnya itu ya bukan wajah, atau mungkin kondisi tidak ada pencahayaan ya. Jadi logikanya dari persamaan ini wajah itu lebih banyak terangnya daripada gelapnya. Begitu banyak gelapnya berarti bukan wajah. Makanya dia bisa menentukan ini wajah atau bukan. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini sekiranya cukup ya untuk menentukan wajah. Dan yang tadi kita bahas tentang pembobotan ya, ini pembobotan. Nah, ini pembobotan.
Jadi akan membandingkan gambar yang barusan diambil oleh kamera dengan bobot. Jadi bobot gambar yang barusan diambil oleh kamera dengan bobot gambar yang ada di dalam database, ya, dengan melakukan klasifikasi, ya, dengan mengelompokkan mana yang hitam, mana yang putih, di mana masing-masing punya nilainya, punya bobotnya, ya. Nah, dari ini ya proses penghitungan nilai atau bobot. Nah, dari nilai ini, ya, maka akan dipastikan wajah di dalam database yang mana yang sesuai dengan wajah yang barusan diambil menggunakan kamera. Jadi membandingkannya karena komputer, ya, tentunya tidak menggunakan indera mata manusia, ini sama atau tidak, tapi menggunakan perhitungan angka yang mana ada pengelompokan hitam dan putih, yang tentunya maka perlu dibuat grayscale lebih awal, gitu ya. Lalu dihitung antara bobot gambar yang barusan diambil dengan bobot gambar yang tersimpan di dalam database, ya. Dan tentunya memang nggak akan persis sama nilainya. Biasanya dibagi atau ada pilihan biasanya. Kalau Anda dan punya alat absen wajah di kantor, ya, biasanya itu ada pilihan persentase 100% ataukah 80% ataukah 70% verifikasinya, ya. Kalau 100% itu biasanya sulit sekali wajah terdeteksi karena terlalu ideal. Maka biasanya validasinya itu 70-80% validasi. Jadi angka tadi dihitung tidak terlalu jauh bedanya, ya, sekitar 70-80% sama, ya sudah, berarti valid, gitu. Tapi kalau enggak ada kesamaan, biasanya ya kurang dari 50% kurang kesamaannya kurang dari 50% dan akhirnya dianggap tidak terdeteksi atau bukan gambar. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, saya kira itu, ya, yang bisa kita diskusikan untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat dalam kita memahami bagaimana proses pendeteksi wajah itu, ya. Dan ternyata secara matematis, ya, bukan menggunakan indera mata manusia. Oh, ini sama persis, bukan, ya, berarti menggunakan matematis dengan menggunakan bobot penilaian hitam dan putih. Dan tentunya ini sudah diterapkan, ya. Kalau di kantor Anda ada absensi wajah, ini konsepnya kurang lebih seperti yang kita bahas barusan. Baik, saya kira itu. Bila ada pertanyaan boleh Anda sampaikan lewat grup untuk kita diskusikan bersama. Baik, saya cukupkan sekian. Jaga kesehatan. Selamat siang ini, ya. Jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.